Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 27 Desember 2022, Oktav Natal, hari ketiga, Pesta Santo Yohanes Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul yang juga disebut murid terkasih Yesus. Ia adalah murid yang langsung percaya bahwa Yesus bangkit ketika melihat kubur kosong. Berbeda dengan Maria Magdalena yang memberitahukan kepada para murid bahwa kubur kosong karena Yesus diambil orang. Sebagai murid yang terkasih, Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dinubuatkan dalam Perjanjian Lama maupun yang dikatakan Yesus sendiri kepada mereka. Dan kubur kosong membuktikan kebenaran nubuat Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah putra kekal Bapa dan juru selamat yang mati dan bangkit bagi kita. Yohanes dalam suratnya yang pertama bersaksi, "Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu." Yohanes memberikan kesaksian tentang apa yang telah ada sejak kekekalan. Sabda kehidupan ini adalah Yesus Sang Sabda yang menjelma, tetapi juga Yesus sebagai Sabda yang diumumkan oleh para nabi, dan Yesus Sabda yang sekarang diberitakan di seluruh gereja-gereja untuk segala zaman yang akan datang. Satu hal yang pasti, jika Yesus tidak bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita tidak akan pernah mendengar tentang Dia. Tidak ada lagi yang bisa mengubah pria dan wanita yang sedih dan putus asa menjadi orang yang berseri-seri dengan kegembiraan dan keberanian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, realitas kebangkitan adalah fakta sentral dari iman Katolik. Melalui karunia Roh Kudus, Tuhan memberi kita mata iman untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sukacita terbesar yang dapat kita miliki adalah bertemu dengan Yesus Kristus yang hidup
dan mengenal Dia secara pribadi sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga harus memerlukan bukti untuk percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dari kematian? Sebagai seorang beriman, manakah model rohani kita? Seperti Maria Magdalena yang butuh bukti, ataukah seperti Yohanes Rasul yang percaya karena nubuat kitab suci? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang telah mengungkapkan rahasia sabda-Mu kepada kami lewat Rasul Santo Yohanes. Kami mohon agar kami dapat mengerti dengan baik apa yang telah Dia katakan kepada kami dengan mengagumkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.